Nah, siapa tahu Mas. Kita berusaha aja sampai ini nanti sampai kita pulang. Yes. Oh. Yo. Oh, yes. Iya. Wah, aku nggak bisa nih. Terus ke depan, Bro. Shooting jadwal apa, Bro? Yo, Berapa meter? Oh, Bro. Ke belakang, terus. muter. Cap, gedenya, Cap. Jangan bisa lari lagi dia. Yang penting kendorin itunya. Taruh, Cap. Mantap. Jackpot. Baik, sahabat mancing, reel ini setelah saya gunakan dan setelah ditarik ikan besar ya, saat mancing saya akan mencoba mengecek bagian dalamnya sembari saya menservis ya, servis ringan. Oke, kita langsung saja buka bagian spoolnya. Oke, ini adalah reel Epixor XT 40S. Baik ya, memang reel ini sudah sempat saya cuci sedikit, artinya saya perciki ya. Cara mencucinya bisa sahabat mancing melihat di sini. Dan untuk reel ini karena mempunyai seal, artinya drag washer sendiri sama aman ya. Air hanya berada di bagian-bagian ini saja. Jadi air tidak masuk sampai ke drag washernya. Jadi saya rasa ini aman. Kemudian saya akan buka yang lain. Oke. Oke ya. Clicker dan juga yang lain ini masih baik. Saya rasa ini masih utuh ya. Artinya kering juga, artinya hanya sekedar oli saja di sini, tidak ada air. Kemudian saya akan coba bongkar yang lain. Kita akan bongkar total ini. Oke, ini dia rotornya. Masih mulus, ini padahal sudah 4 kali turun nih sobat mancing. Kemudian bagian one way nya ini masih oke saja, belum ada karat di sini, saya lihat masih aman. Dan ini sudah terbukti anti karat untuk baut-bautnya sendiri. Yap, perhatikan di sini sobat mancing. Ini mungkin ada sedikit saya kira ini bukan ini ya. Mungkin ada cipratan air, tapi saya rasa ini minyak ya. Dari pelumasnya yang dulu saya sempat isi memang. Nah, kemudian di bagian ini oke. Dan memang di bagian ini main shaftnya memang ada sedikit bekas dari pelumas yang sudah digunakan, sudah ada gesekan ya, bekas-bekas gesekan dan membuat pelumas menjadi hitam. Ini wajar di pemakaian beberapa kali dalam sebuah reel. Oke, kita langsung saja ambil. Nah, ini dia. Ini juga ada bagian-bagian yang ini seperti ada ini air apa minyak nih, saya cek dulu. Oke, ini masih ada lebih banyak ke minyaknya nih kalau menurut saya ya. Oke, masih aman, tidak ada air di bagian sini. Mungkin kalau ini memang air hanya sebatas ini saja dia.
sebentar buat terpinggirnya saja. Kemudian coba buka di bagian anti reverse atau one way nya. Oke, masih aman. Dan hati-hati dengan bagian ini, bagian spiral ini, jangan sampai hilang. Dan masih tetap bagus. Oke ya. Lalu kita akan mencoba buka bodinya. Oh iya, nanti kita buka bagian line rollernya nanti. Saya lupa bahwa itu yang sangat paling sering terjadi korosi bagian ini, karena dia langsung bergesekan pada senar PE ya, yang mana senar PE nya itu basah, pasti akan membuat bisa masuk ya ke dalam sana. Oke, kita buka. Ini bautnya saja sudah seperti ini. Kalau orang di sini bilang baut bintang ya. Nah, beda ini. Oke. Nah, ini dia. Coba buka bodinya. Terus terang saya sangat suka dengan desain dari reel ini, dan kelihatan bahwa reel ini benar-benar profesional ya. Dari segi bautnya pun anti karat dan memiliki bentuk seperti ini. Jarang sekali baut seperti ini rusak ya bagian rumahnya, bagian ininya, karena menggunakan baut seperti ini. Artinya obengnya juga kayak ini, seperti ini ya, berbentuk bintang. Oke. Oke ya, dan bautnya juga ada yang panjang, ada yang pendek, harus diingat itu. Nah, sekarang baru kita bisa buka. Jadi membukanya seperti ini ya, mundur kayak gini. Desainnya memang luar biasa reel satu ini. Jadi ini tidak langsung ke bodinya ya, jadi ada tersendiri. Dan ini material yang sangat keras. Oke, baru kemudian kita cek bagian yang lain. Oke, ini juga seperti itu ya. Jadi ini semacam, nah seperti ini, bisa dilepas bagian-bagian ini. Kemudian kita coba untuk membongkar bodinya. Nah, seperti ini. Oke ya, baik sobat mancing, perhatikan di sini. Ini setelah beberapa kali pemakaian dan sempat ditarik ikan besar, itu masih dalam kondisi yang sangat baik menurut saya. Dan sama sekali tidak ada air yang masuk ke sini, ke dalam bodi. Perhatikan di sini hanya di bagian-bagian ini saja ya. Meskipun di sini tidak menggunakan seal ya, tapi cukup rapat, dan artinya air hanya berada di bagian-bagian ini saja. Nah, masih aman ya, tidak masuk sampai ke dalam gear, main gear, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan coba cek yang lain. Nah, ini dia pada drive gear atau drive utamanya atau gear utamanya. Perhatikan di sini, ini sudah ada bekas-bekas gesekan yang kalau saya bersihkan itu noda-noda hitamnya itu hilang, tapi bekas-bekas dari gesekan itu tetap ada ya.
tidak seperti baru memang, tapi masih dalam batas yang wajar, dan saya rasa ini belum, kalau bisa dikatakan sih ini belum sama sekali belum terkikis ya, artinya kuat sekali. Bahkan kemarin sempat saya paksa ini, masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, untuk drive gearnya seperti ini. Kemudian untuk, nah di sini dia untuk pinion. Nah untuk pinionnya juga, oke ini dia untuk pinionnya. Perhatikan di sini bekas-bekas dari gesekannya. Dan biasanya saya kalau ingin mengetahui bahwa reel itu baik atau tidak, dilihat dari gesekan anti reverse yang ada pada bagian ini. Jika bagian anti reverse ini membekas sampai ada luka, maka itu akan merupakan awal dari karat yang selanjutnya pada anti reverse. Jadi kalau ini dihilangkan, nah ini kan tidak ada, artinya ini sangat bagus dan tidak ada bekas daripada anti reverse. Baik sobat mancing, ini sudah semua saya bongkar, dan menurut saya reel ini memang sesuai dengan ekspektasi saya atau sesuai dengan harapan saya ya. Jadi sudah tahan dengan karat, kemudian juga cukup bagus untuk tidak terkena air di dalamnya, meskipun tidak ada sealnya bagian bodi, dan bagian ini sudah pasti tidak karena sudah menggunakan seal. Dan secara keseluruhan memang yang terpenting menurut saya untuk memancing di laut adalah tahan terhadap karatnya, dan ini reel sudah recommended menurut saya dengan harga yang sesuai. Baik sobat mancing, waktunya saya untuk merakit kembali reel ini agar saya bisa gunakan kembali. Saya juga akan melumasi dengan pelumas yang sesuai dengan pelumas yang ini ya. Artinya kalau kita menggunakan pelumas ya, apapun mereknya, yang pasti pelumas itu harus pelumas yang sesuai dengan reel atau pelumas khusus untuk reel pancing. Oke ya, ini yang paling saya suka di reel 1 ini. Untuk slidernya itu ada pengunci di bawah ini seperti ini, langsung ke bodinya. Kemudian juga bagian ini, jadi dia ditahan oleh dua sisi ya, atas dan juga bawah. Jadi sangat stabil nantinya ketika kita gunakan.
Oke, kalau di bagian gear sound mancing ini khusus juga. Pelumasnya berbeda ya. Saya isi dengan semua ini. Saya isi pelumas juga. Karena ini juga berfungsi sebagai pelapis ya, agar tidak korosi. Ini cukup bagus menurut saya sebagai bahan. Oke, sobat mancing, ini perhatikan di bagian ini, di bagian spool ini juga terdapat bearing yang di dalamnya juga berisi kuningan ya. Bagian ini kemudian ada bearingnya, jadi sangat kuat untuk menopang main shaft ini agar tidak goyang. Oke, baru kemudian kita isi ini semua drop washernya yang memang masih belum carbon tex sih, tapi sudah cukup kuat. Oke. Ya, jangan lupa untuk mengunci. Oke, seperti ini. Lalu kita kemudian bagian yang lain, ini bagian kanan, kemudian kita pasang untuk handle. Baik, sobat mancing, ini dia yang sudah saya servis ringan dan sangat recommended menurut saya untuk bermain saltwater sampai di light jigging ya, sampai kemarin saya adu di kedalaman sampai dengan 100 meter.